subscribe to my channel. And also press this bell icon. Siapakah pemilik organ seksual manusia? Tentunya adalah manusia itu sendiri. Siapakah pemilik organ seksual muslim? Pemiliknya bukan muslim, tapi Islam. Tak percaya? Islam memiliki kuasa atas organ-organ seksual setiap wanita dan lelaki muslim di muka bumi ini. Bahkan jembut muslim pun adalah milik Islam. Diriwayahkan Jabir bin Abdullah. Nabi mengatakan, jika kau memasuki kotamu pada malam hari dari perjalanan, jangan memasuki rumah keluargamu sebelum wanita yang suaminya absen dari rumah mencukur bulu jembutnya dan wanita dengan rambut tidak teratur menyisir rambutnya. Ada 5 praktek fitrah dalam Islam. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, 5 amalan yang menjadi ciri-ciri fitrah, yaitu hitan, mencukur daerah kemaluan, memotong kuku, dan memotong pendek kumis. Kenapa Allah begitu sibuknya memperhatikan yang ada di antara paha para pengikutnya? Mengapa setiap aspek penggunaan bagian pribadi muslim dikontrol oleh Allah? Baik itu dari lahir sampai mati, masa remaja sampai masa tua, dari rumah ke gurun. Mengapa Allah begitu paranoid, menjaga keperawanan wanita di atas segala-galanya sebelum nikah? Mari kita lihat 3 hadis berikut ini. Diriwayahkan Jabir bin Abdullah. Saat kita kembali dari Ghazwa dengan Nabi, saya mulai melarikan onta saya dengan cepat. Karena onta itu pemalas. Seseorang yang juga mengendarai seekor onta di belakang. Saya menusuk onta saya dengan sebuah panah, dan onta saya mulai lari secepat mungkin. Si pengendara onta itu adalah sang Nabi sendiri. Katanya, apa yang membuat kau terburu-buru? Saya menjawab, saya baru menikah. Katanya, kau menikahi perawan atau janda? Saya menjawab, janda. Katanya, mengapa kau tidak menikahi gadis muda, sehingga kau bisa bermain dengannya dan ia denganmu? Saat kami memasuki Madinah, Nabi mengatakan, tunggu dulu. Sebelum kau memasuki Madinah pada malam hari, agar wanita dengan rambut acak-acakan bisa menyisir rambutnya dan mencukur bulu jembutnya. Mengapa Allah sendiri menyukai permainan seks dengan perawan? Kita bisa melihat Quran yang mengatakan bahwa Allah memiliki suplai perawan yang tidak ada habis-habisnya bagi pengikutnya. Mari kita lihat beberapa contoh ayat dari Quran yang menunjukkan ketakjuban total Allah dengan keperawanan wanita. Surat Ad-Duhan ayat 51. Bagi yang benar, mereka akan berada dalam keadaan aman. Surat Ad-Duhan ayat 52. Di antara taman-taman dan sumber-sumber air. Surat Ad-Duhan ayat 53. Berjubah kain sutera halus dan brokat mewah, mereka akan saling bertatapan. Surat Ad-Duhan ayat 54. Dan kami akan menggabungkan mereka dengan wanita berkulit langsit dengan mata jeli dan indah. Di Surat Ar-Rahman ayat 56. Di dalam mereka akan ada gadis-gadis perawan, menahan tatapan mereka yang tidak disentuh jin maupun manusia. Surat Ar-Rahman ayat 57. Maka kenikmatan mana yang akan dihalangi Allahmu? Surat Ar-Rahman ayat 58 seperti permata dan marjan, seperti rubi dan koral. Surat Ar-Rahman ayat 72.
Para sahabat menahan diri mengenai pandangan mereka di paviliun yang bagus. Surat Ar-Rahman ayat 73. Maka nikmat Tuhanmu yang manakan yang kamu tolak? Surat Ar-Rahman ayat 74. Yang belum pernah disentuh manusia atau jin sebelum mereka. Surat Ar-Rahman ayat 75. Maka nikmat Tuhanmu yang manakan yang kamu tolak? Surat Al-Waqiah ayat 35. Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung. Surat Al-Waqiah ayat 36. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan. Surat Al-Waqiah ayat 37. Kekasih secara alami, sama umurnya. Surat Al-Waqiah ayat 38. Untuk sahabat tangan kanan, Surat An-Naba ayat 31. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, akan terkabul hawa nafsu. Surat An-Naba ayat 32. Taman tertutup dan tanaman anggur. Surat An-Naba ayat 33. Dan wanita menggairahkan dengan usia yang sama. Surat An-Naba ayat 34. Dan satu cangkir penuh sampai penuh. Dalam Islam dikenal perkawinan yang disebut perkawinan muta. Ini merupakan perkawinan kontrak, di mana seorang lelaki mengontrak wanita agar tidur bersama untuk jangka pendek. Pada perkawinan muta, setiap malam seorang lelaki bisa gonta-ganti wanita dan tidak diperlukan perceraian. Kalau jumlah istri dibatasi, tapi untuk jumlah istri-istri sementara tidak dibatasi dan tidak ada batas waktu. Menurut catatan Islam, bahwa Imam Hasan, cucu Muhammad, sampai memiliki 300 istri, tidak termasuk istri-istri resminya. Akbar memiliki sampai lebih dari 5.000 wanita. Dari jumlah itu, istri-istrinya berjumlah 300, lainnya adalah gundik. Jahangir yaitu anak Akbar punya lebih dari 1.000 istri. Ali menantu Muhammad punya 200 istri. Ibnu Al-Tayyib, imam terkenal dari Baghdad, punya 900 istri. Al-Mutawakil punya 400 istri, dan setiap istrinya ditidurinya semalam saja. Cucu Muhammad yakni Hasan, punya 300 istri. Hasan seringkali menikahi 4 wanita sekaligus dan lalu menceraikan keempatnya secara bersamaan pula. Rabi Sabra melaporkan bahwa ayahnya mengadakan ekspedisi dengan Rasulullah selama kemenangan Mekah. Kami tinggal di sana selama 13 hari. Dan Rasulullah mengizinkan kami mengadakan perkawinan sementara dengan wanita. Jadi, saya dan seseorang lain dari suku saya keluar. Saya lebih ganteng dari dia. Kami memiliki jubah. Jubah saya sudah tua, sementara jubah teman saya masih baru. Kami melihat seorang wanita muda. Kami katakan, mungkinkah salah satu dari kami bisa mengadakan kontrak perkawinan sementara dengan kamu? Katanya, apa yang kalian berikan sebagai emas kawin? Kami masing-masing menyebarkan jubah kami. Kami memiliki jubah. Jubah saya sudah tua, sementara jubah teman saya masih baru. Kami melihat seorang wanita muda. Kami katakan, mungkinkah salah satu dari kami bisa mengadakan kontrak perkawinan sementara dengan kamu? Katanya, apa yang kalian berikan sebagai emas kawin? Kami masing-masing menyebarkan jubah kami. Teman saya mengatakan, jubah miliknya itu sudah tua. Sementara jubah saya masih baru. Namun sang wanita mengatakan 2 atau 3 kali bahwa tidak ada salahnya menerima jubah tua itu. Akhirnya saya mengadakan kontrak perkawinan sementara dan saya tidak melepaskannya sebelum Rasulullah melarangnya. Apa yang akan Muslim lakukan setelah terangsang oleh seorang wanita yang bukan istrinya? Islam pun sudah mengaturnya. Mari kita lihat referensinya. Jabir melaporkan bahwa Rasulullah melihat seorang wanita, dan oleh karena itu ia pergi ke istrinya, Zainab, dan bersenggama dengannya. Ia kemudian pergi ke para sahabat, dan mengatakan, wanita datang dan pergi dalam bentuk setan. Jadi kalau kau melihat seorang wanita, dan terangsang, kau harus cepat menghampiri istrimu, untuk mengusir apa yang kau rasakan di dalam hatinya.